Anda masih bersama kami di iNews Bali, tentunya kita masih bersama dengan Ibu Kus dari KPU Kabupaten Karangasem dan kita masih membahas topik kita menuju Pilkada Serentak 2020. Tadi kita sudah banyak membahas Bu ya terkait dengan target, kemudian yang sekarang ini yang cukup menarik adalah tadi Bu sempat menyampaikan juga bahwa sosialisasi ini melibatkan anggota dewan. Itu seperti apa maksudnya Bu? Kenapa kita melibatkan sosialisasi kepada anggota dewan? Okay. Dalam hal ini mungkin kita semua tahu bahwa anggota dewan itu kan punya konstituen, pendukung. Nah, jadi harapan kita dengan kita melakukan sosialisasi kepada anggota dewan itu merupakan perpanjangan lidah kita nanti kepada masyarakat melalui konstituennya agar ya bagaimana nanti pencapaian yang seperti tadi dibahas tentang pencapaian partisipasi 85%, kemudian bagaimana menyelenggarakan Pilkada 2020 ini dengan baik, kemudian tentram, damai, dan yang penting terwujud dan terbentuk atau tercetus satu pemimpin yang benar-benar bisa mewakili masyarakat Karangasem. Betul, jadi ini menarik sekali ya dari KPU Kabupaten Karangasem ini saya cukup amazed seperti itu Bu ya, mengambil key opinion leader, jadi ambil nih leader-leadernya untuk bisa disosialisasikan dengan harapan bisa perpanjangan tangan kepada masyarakat sehingga target 85% itu bisa tercapai. Nah ini ada himbauan juga Bu dari KPU Provinsi agar kampanye saat ini itu bebas baliho dan juga untuk bisa menghindari timbunan sampah plastik. Ini apa yang dilakukan oleh KPU Karangasem untuk mengakomodir himbauan ini? Terkait dengan himbauan daripada KPU Provinsi Bali, itu kaitannya dengan bagaimana kita mengurangi timbunan sampah plastik. Dan ini berkali-kali memang sudah disampaikan di setiap ajang rapat yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bali untuk penyampaian bahwa kita berupaya di dalam pelaksanaan Pilkada 2020, bagaimana upaya kita menciptakan Pilkada yang go green, ya seperti itu. Nah, dari setiap rapat disampaikan seperti itu, dan terakhir kemarin di sosialisasi di anggota dewan pun disampaikan hal yang sama dan sambutannya luar biasa. Artinya ada dukungan baik dari pemerintah kabupaten maupun dari peserta ya nantinya peserta Pilkada 2020, dan ini kita aplikasikan di dalam pelaksanaan kita sehari-hari. Contoh, di dalam setiap kegiatan rapat kita hindari penggunaan air mineral dengan botol plastik, kemasan plastik ya. Kita ganti dengan apakah itu yang pakai kotak dari contoh teh kotak yang seperti itu. Yang itu kita wujud nyatanya seperti itu untuk bisa mengimplikasikan apa ide-ide kita ke depan seperti itu. Baik, jadi seperti itu ya Bu ya. Jadi sudah disosialisasikan juga kemudian langsung diaplikasikan sebagai contoh percontohan. Ya, di samping mungkin untuk itu juga kita nanti sudah menyampaikan bahwa bagaimana di dalam kampanye nanti mengurangi yang pemakaian baliho. Sebab satu sisi baliho itu memang rentan plastik ya. Kemudian di sisi lain dari baliho sendiri juga bisa menimbulkan satu permasalahan. Iya, jadi supaya menghindari permasalahan baru itu kita meminimalisir ya. Nah Bu, ini sudah ada penelpon yang bergabung bersama dengan kita. Ini ada Ibu Ayu dari Denpasar. Om Swastiastu, Bu Ayu. Swastiastu. Silakan pertanyaannya Bu. Ibu, saya mau tanya, Karangasem kan sekarang masuk daerah zona merah COVID. Nah, nanti untuk pemilihan di hari H 9 Desember, apa jaminan KPU memastikan bahwa TPS itu aman supaya tidak ada klaster baru? Itu aja. Terima kasih. Baik, luar biasa pertanyaannya Bu ya. Seperti apa tanggapannya langsung bisa ditanggapi? Kita kan tidak berharap ya. Bahwa corona ini sampai bulan Desember. Mudah-mudahan. Harapan kita yang pertama mudah-mudahan COVID-19 ini sudah tidak ada lagi di Desember, itu yang pertama. Tetapi akan menjadi dorongan yang luar biasa juga kalau misalkan sampai 9 Desember COVID itu ternyata masih ada. Kenapa? Karena kita mengharapkan kedatangan masyarakat untuk partisipasinya biar punya pengalaman loh di
bagaimana memilih di masa COVID. Ya, sebelum-sebelumnya kan belum pernah terjadi pemilihan di masa seperti ini. Masa seperti ini. Jadi akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Nah, apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Karangasem dalam hal ini, seandainya COVID itu masih ada, seperti yang disampaikan berulang-ulang kali bahwa setiap pelaksanaan kegiatan yang kita lakukan selalu memperhatikan protokol kesehatan. Nah, nanti di TPS itu akan disediakan juga hand sanitizer, kemudian cek suhu tubuh juga ada nanti. Kemudian bagaimana pemilih datang itu sudah harus melengkapi diri dengan masker. Di samping juga petugas kita yang bertugas di TPS nanti tetap dilengkapi dengan APD yang lengkap. Baik, dan petugas juga akan ada pengecekan juga untuk petugas ya. Sebelum bertugas pun mereka harus dirapid terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi seperti itu persiapan-persiapan yang dilakukan oleh KPU Karangasem untuk mencegah klaster baru seperti itu. Sehingga tagline kami dalam hal ini adalah KPU sehat, maka pemilih akan selamat. Astungkare KPU sehat, pemilih akan selamat. Sehat dari banyak faktor Bu ya. Pastinya fisik dan juga tentunya supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Astungkare, semoga Pilkada serentak 2020 ini Provinsi Bali semuanya bisa aman. Nah, ini terakhir Bu, harapannya untuk masyarakat atau pemirsa yang menonton tayangan ini ya, spesial juga nih untuk warga Karangasem. Apa harapan Ibu untuk mereka? Harapan yang pertama adalah terkait dengan beban tadi, ya partisipasi 85%. Nah, sehingga harapan kami sebagai penyelenggara kepada masyarakat bagaimana dengan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan berkontribusi di dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, yaitu minimal dengan nanti datang di tanggal 9 Desember 2020. Sehingga harapan kami yang terakhir adalah kita sebagai warga negara yang sadar akan hak konstitusinya, nantinya bisa melahirkan satu pemimpin yang cerdas. Oke, jadi ini sangat menentukan sekali ya pemirsa ya. Pilihan Anda ini bisa menentukan Karangasem untuk 5 tahun ke depan akan seperti apa. Nah Bu, kalau kita bisa tarik kesimpulan dari perbincangan kita tadi, ini saat ini kita sudah ada di tahapan hari terakhir untuk coklit. Tahapan selanjutnya ada pleno, ada verifikasi data seperti itu ya. Dan tahapan berikutnya yang terdekat ini tanggal 4 September adalah pencalonan seperti itu. Jadi tadi sudah kita simpulkan bersama tahapan-tahapan tersebut, sehingga kalau misalnya nih masyarakat sampai dengan hari ini mungkin kita bisa informasikan lagi kepada masyarakat ya Bu ya, kalau misalnya masih bingung, belum terdaftar, seperti apa, kemana harus melapor, kemudian apa yang harus dilakukan, mungkin bisa disampaikan kembali Bu terkait hal tersebut. Bagi masyarakat yang memang sampai saat ini belum didatangi oleh petugas kita, yaitu petugas PPDP, atau mungkin merasa dirinya masih ragu apakah dirinya sudah terdaftar atau belum, yang pertama yang bisa dilakukan adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mencek diri Anda, cek diri di Lindungi Hak Pilihmu. Kemudian kalaupun di sana sudah terdaftar, kalau Bapak ingin memastikan lagi, bisa datang secara langsung ke kantor desa ya. Dalam hal ini nanti ada petugas kita di situ yang namanya PPS ya, karena PPDP akan berakhir masa tugasnya per hari ini. Disambut oleh PPS, dan juga kalau di kantor camat juga bisa, kita ada PPK di situ. Nah, terakhir mungkin kalau di situ tidak ada, mungkin bisa langsung datang ke kantor KPU Kabupaten Karangasem. Jadi masih ada cukup waktu sampai menuju hari H di tanggal 9 Desember 2020. Jadi tentunya pastikan pemirsa diri Anda ini sudah terdaftar untuk menjadi pemilih di Pilkada serentak 2020 mendatang. Nah, ini juga termasuk kalau seandainya ada kesalahan data Bu ya, misalnya namanya tidak valid, nick-nya salah, itu juga bisa dengan cara yang sama untuk melapor. Sebenarnya untuk ada kesalahan data itu kita bisa tindak lanjuti di masa coklit ini. Walaupun di masa berikutnya juga masih memungkinkan. Nah, inilah tujuannya kenapa coklit itu dilakukan. Di sana ada proses pencocokan dan penelitian data. Seperti yang Ibu Putri tanyakan masalah bagaimana seandainya itu elemen datanya tidak cocok. Di sana akan ada ubah data istilahnya ya. Ubah elemen data, kemudian apakah itu di NKK-nya, kemudian apakah di NIK-nya, kemudian atau di namanya sendiri atau alamat dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan perubahan di situ. Jadi masih bisa juga Bu ya. Nah, ini sifatnya kalau misalnya ini
sebenarnya masih sangat dipermudah ya oleh KPU, jadi masih mengakomodir juga pemirsa. Jadi untuk Anda silakan diperiksa kembali identitasnya, kemudian melaporkan juga kalau misalnya ada perubahan, ada kerabat yang menikah pindah tinggal, kemudian ada yang meninggal dunia. Jadi kita harus bersama-sama membantu KPU sehingga kita bisa menciptakan nanti Pilkada Serentak 2020 yang aman, nyaman, dan pastinya tetap dengan protokol kesehatan. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Kus yang sudah hadir di iNews Bali dan sudah memberikan informasi kepada pemirsa yang ada di rumah. Tentunya semoga dialog kita hari ini bisa memberikan informasi dan juga bisa memberikan keyakinan untuk memilih nanti di Pilkada Serentak 2020. Dan pemirsa, sekian informasi untuk hari ini. Jangan lupa Anda untuk tetap memeriksakan data diri apakah sudah tercantum dalam data pemilih di Pilkada Serentak mendatang melalui situs lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Saya Putri Cahaya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan, pakai masker, rajin mencuci tangan, dan jaga jarak. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Om Santi 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 Om.